Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rangka seminar budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Retna Yupika SPD. Salawat beri salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama saya hormati Ibu Kepala SD 25 Balailahat, dan yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan SD 25 Balailahat. Baiklah, pada kesempatan ini acara yang pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu kata sambutan oleh Pak Ibu Kepala SD 25 Balailahat. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita telah dapat hadir dalam rangka mengikuti seminar budaya positif yang akan nantinya disajikan oleh salah seorang di antara guru kita, yaitu Ibu Retna Yupika SPD. Salawat beri salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu kami dari pihak SD 25 Balailahat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam rangka menghadiri dalam rangka seminar salah seorang guru kita di SD 25 Balailahat. Kemudian juga kami atas nama keluarga besar SD 25 Balailahat kepada Ibu Retna Yupika SPD nantinya dapat memaparkan seminar beliau, dan juga kepada peserta atau ibu-ibu kami yang hadir pada hari ini. Kami berharap nantinya, walaupun pada hari ini baru kita melihat, mendengar paparan seminar nantinya, kami berharap sesudah ini ada nantinya penerusnya nantinya, atau Bapak Ibu kami berharap ikutilah nantinya. Apakah seperti ini sekolah penggerak mungkin? Nanti Bapak dan Ibu juga akan mengikuti nanti seperti yang Ibu Retna Yupika paparkan pada hari ini. Jadi sekali lagi kepada Ibu Retna Yupika, dengan adanya seminar budaya positif ini nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama di sekolah SD 25 Balailahat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi kepada Ibu Rena Yupika, tetap bersemangat, teruskan perjuangan. Yang jelas hasilnya nanti untuk anak didik kita nantinya. Terima kasih banyak. Akhir kalam kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan masukan dan sarannya kepada kita semua. Selanjutnya acaranya, mari sama-sama kita langsung saja pada baiklah, langsung saja kita mendengarkan seminar yang akan dipaparkan oleh Ibu Rena Yupika. Kepada Ibu Rena Yupika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 25 Bale Ahad, yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir pada acara kita hari ini. Sebelum saya menyampaikan pemaparan materi pada hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menyediakan waktunya untuk mendengarkan seminar budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Adapun tujuan seminar ini saya laksanakan di sekolah adalah yang pertama, ini berupa tagihan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7, khususnya di modul 1.4. Jadi di modul 1.4 ini ada berupa tagihan tugasnya, yaitu berupa video seminar yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi materi yang ada di yang akan saya sampaikan nanti ini wajib disampaikan untuk masing-masing sekolah. Kemudian tujuannya yang kedua adalah agar nanti budaya positif ini bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja. Yang pertama tentang seminar budaya positif ini adalah kita mengetahui bahwa budaya positif itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin itu sendiri. Sebenarnya budaya positif ini sudah sering kita laksanakan di sekolah, tetapi mungkin kita belum memberikan kotak-kotaknya apakah disiplin yang kita laksanakan di sekolah ini di bagian mana yang sudah kita laksanakan. Kemudian bagian yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan serta segitiga restitusi. Untuk teori motivasi hukuman ini adalah sering setiap hari kita lakukan, karena setiap masalah yang ada di siswa kita sering memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Apa artinya seorang penghukum? Karena setelah kita melakukan tanya jawab dengan siswa ketika dia melaksanakan atau melakukan sebuah kesalahan, siswa tersebut akan merasa bahwa pertanyaan kita adalah menghukum dirinya. Jadi perasaan itu nanti yang akan kita coba mengurangi terhadap siswa. Meskipun kita sesungguhnya menghukum dia, tetapi dia tidak merasa bahwa gurunya sedang menghukumnya. Jadi itu nanti termasuk dalam teori motivasi hukuman. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita rasa sering kita lakukan di awal-awal tahun pembelajaran atau di awal-awal semester kita masuk di kelas kita yang baru. Misalnya di semester 1 kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas antara guru dengan siswanya yang ada di kelas tersebut. Apa-apa saja keyakinan kelas kita yang kita tetapkan
yang nantinya sama-sama kita jalani. Serta nanti kemudian keyakinan ini apabila dilanggar, apa pula nanti konsekuensi yang harus siswa lakukan. Jadi nanti keyakinan kelas ini bisa kita buat berupa kartu. Kita buatkan kartunya, kartu yang berwarna-warni. Kita minta dari siswa apa saja keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Langsung kita minta dari siswa. Misalnya datang tepat waktu. Itu misalnya. Atau kemudian jika tidak membuat PR sebanyak 3 kali, maka saya harus dia akan menulis sesuatu nanti konsekuensi terhadap yang kesalahan yang dia lakukan. Itu adalah salah satu contoh sederhana tentang keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya masih dalam pembagian budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia serta dunia yang berkualitas. Jadi kita menganggap siswa kita itu adalah manusia seutuhnya. Jadi sebagai manusia seutuhnya tentu ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi terhadap siswa. Kemudian yang kelima adalah tentang 5 posisi kontrol yang lebih dikenal dengan segitiga restitusi. Nanti segitiga ini akan muncul di pembahasan berikutnya. Selanjutnya, apa sesungguhnya tujuan dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu? Yang pertama adalah guru dapat menjelaskan makna kontrol dari sebuah paparan serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma antara respon dan teori kontrol. Yang kedua adalah guru dapat menjelaskan makna dari disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan antara teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tujuannya adalah guru menjelaskan betapa pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif di sekolah tersebut. Selanjutnya, ini adalah yang dikatakan miskonsepsi atau salah konsep. Teori ini dimunculkan oleh seorang ahli yang bernama Dr. William Glasser. Yang pertama adalah berupa ilusi bagaimana guru mengontrol murid. Yang kedua adalah sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian selanjutnya, ini juga adalah sebuah wacana dari sebuah para ahli. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti sebelum kita melakukan perubahan terhadap segala sesuatu, baik itu siswa kita maupun sekolah, yang pertama kita rubah dulu adalah diri kita sendiri. Misalnya kita ingin menerapkan disiplin datang tepat waktu. Otomatis dengan sangat sederhana, supaya siswa bisa datang tepat waktu, kita sebagai guru tentu terlebih dahulu datang lebih awal daripada siswa kita. Itu adalah contoh sederhana budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berarti kita harus mengubah cara pikir atau cara pandang kita terhadap perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian, bagaimana kita berpikir tentang manusia? Mengubah sebuah paradigma itu bukanlah hal yang mudah. Paradigma ini adalah sebuah kebiasaan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari atau sesuai dengan realistis atau kenyataan. Nah, ini yang disebut dengan stimulus respon dan teori kontrol. Antara respon dengan teori kontrol ini ada yang saling mengisi, ada yang saling bertolak belakang. Sekarang kita lihat kalau teori stimulus respon, yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi
sekarang yang dicoba untuk dalam program guru penggerak ini adalah bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita. Mungkin selama ini kita mengira bahwa anak itu harus kita paksa, harus menurut pemikiran kita bahwa mereka itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Ternyata menurut teori kontrol bukan seperti itu. Kebutuhan siswa kita masing-masingnya berbeda. Sesuai dengan penjelasan rapat kita kemarin bahwa yang berdiferensiasi itu adalah kita mengakui bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Jadi antara si A dengan si B tentu kebutuhannya berbeda. Misalnya si A kalau dalam belajar matematika cukup satu kali kita menjelaskan, dia langsung mengerti, langsung paham, langsung dikerjakan tugas. Tapi mungkin menurut si B, dalam satu kali penjelasan dia masih ragu-ragu. Muncul beberapa pertanyaan kepada gurunya, setelah dicoba ternyata masih salah. Jadi itu yang perlu kita ubah, bahwa kebutuhan masing-masing murid kita itu adalah berbeda. Yang kedua adalah menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi intinya adalah antara pemikiran kita selama ini dengan teori kontrol yang dicoba untuk dirubah pada program ini adalah kita meyakini bahwa kita bisa memandang siswa kita adalah manusia yang seutuhnya. Kemudian selanjutnya ini adalah makna dari kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sama-sama tahu Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang memunculkan paradigma baru tentang pemikiran sebuah pendidikan. Apa kata beliau? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin pertama, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin itu, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kemudian peraturan itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi intinya adalah kita di sini menerapkan sebuah keteladanan agar siswa kita itu bisa sesuai dengan pemikiran kita. Yang kita munculkan di awal itu adalah keteladanan dari diri kita. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang inilah yang diadopsi dalam program guru penggerak ini, bahwa siswa jangan seperti apa yang kita pikirkan, tapi siswa itu adalah berlaku sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Selanjutnya, disiplin menurut ahli Diane Gosen, dia menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sesungguhnya adalah belajar dari segala hal. Jadi disiplin bukan hanya kita mengatakan anak yang datang tepat waktu adalah disiplin, bukan. Ternyata disiplin itu adalah proses belajar yang kita laksanakan setiap hari. Kemudian selanjutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan universal dalam sebuah budaya positif? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti di sini nilai kebajikan ini adalah hal-hal positif yang selalu kita terapkan dalam sekolah kita. Kemudian untuk mengaktifkan nilai-nilai kebajikan itu, kita harus meyakini bahwa seseorang memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Jadi motivasi intrinsik ini adalah datang dari dalam diri, bahwa dia yakin bahwa perubahan itu bisa diwujudkan. Selanjutnya, nilai apa saja bentuk-bentuk dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa karakter. Yang pertama, beriman
kedua adalah mandiri, yang ketiga pengenalan kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Jadi kami di sini dalam program Kuputera ini disuruh menghayal Bapak Ibu, menghayal bagaimana mewujudkan keenam karakter itu di sekolah kita masing-masing. Seandainya saja 6 profil pelajar Pancasila ini terwujud dalam sekolah kita, maka sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah penggerak yang sudah berhasil. Kenapa demikian? Karena 6 profil pelajar Pancasila itu mencakup mulai dari keagamaan sampai dengan sosial masyarakat dari siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada 9 pilar karakter yang dicoba nanti diwujudkan dalam sekolah kita. Yang pertama adalah hormat dan santun. Karena hormat dan santun ini merupakan dasar utama dari perubahan sikap dan perilaku siswa kita, bukan hanya kepada guru, bahkan sesama temannya. Kemarin saya juga mengambil sebuah visi. Salah satu visi waktu itu di tugas saya sebelumnya adalah mewujudkan siswa yang berakhlak karimah, mandiri, cerdas, serta kreatif di era globalisasi pada saat ini. Itu adalah tugas saya sebelumnya tentang visi sekolah di SD 25 Balahat. Jadi kami di sana memang disuruh untuk menghayal bagaimana sikap kita untuk mewujudkan hayalan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Kemudian selanjutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Bagaimana Bapak Ibu tentang pertanyaan ini? Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita yang sudah ada? Tentu sudah banyak disiplin. Kemudian hormat dan santun tentu sudah ada, tetapi mungkin perlu kita rubah dan kita perbaiki. Karena di kelas saya saja kemarin saya sampaikan bahwa memang rasa hormat dan santun siswa ini jauh dari apa yang kita harapkan. Jangankan dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau kepada gurunya, sesama temannya saja. Sampai saya mengucap waktu itu kata-kata yang keluar dari siswa sungguh sangat luar biasa. Makanya waktu itu saya mengambil sebuah visi bahwa mewujudkan siswa yang berakhlak karimah. Kemudian ini adalah 3 motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh ahli Diane Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa kita memberikan sebuah hukuman kepada siswa, jangan siswa itu tahu bahwa kita sedang menghukum dia. Karena ketika dia perasaannya merasa dia sedang dihukum, ketika dia kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya, dia merasa terpisah dari kelompoknya semula. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pun sering mengatakan seperti itu. Jika kamu berhasil nanti, maka ibu akan memberikan ini. Ini penghargaan ini sebaiknya kita kaji ulang, karena penghargaan yang sering kita munculkan, jika tidak kita laksanakan, maka siswa kita akan menganggap semua itu adalah kebohongan belaka. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya tentang ini adalah sebuah kasus. Kasus ini akan muncul pertanyaan nanti, apakah yang dilakukan oleh bapak tersebut sebuah hukuman atau konsekuensi. Kasusnya ceritanya seperti ini. Ada seorang anak yang bernama Iva. Dia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat kegiatan belajar berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan kepada Iva menjadi gugup dan
dengan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Maka seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Lalu Pak Seno perasaan itu membiarkan saja, membiarkan teman-teman Iva ini menertawakannya. Dan malahan Iva ini diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang kasus seperti ini bisa kita bayangkan betapa malunya seorang anak yang bernama Iva. Sudahlah dia tidak paham pelajaran, lalu dia grogi, disuruh pulang ke depan, ditertawakan pula oleh temannya. Lalu Pak Seno di sini hanya diam saja, membiarkan situasi tersebut terjadi. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safilika Putri. Saya siswi kelas 6 SD 25 Baleahan. Saya kemarin melakukan kesalahan, yaitu tidak memakai topi dan dasi saat upacara. Saya senang sekali karena saya tidak dihukum oleh Bu Red. Dan kedepannya saya tidak akan mengulangi hal itu. Dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang kasus seperti ini bisa kita bayangkan betapa malunya seorang anak yang bernama Iva. Sudahlah dia tidak paham pelajaran, lalu dia grogi, disuruh pulang ke depan, ditertawakan pula oleh temannya. Lalu Pak Seno di sini hanya diam saja, membiarkan situasi tersebut terjadi. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tentu saja tidak. Karena membiarkan kondisi seperti itu akan mempengaruhi psikologi anak. Mungkin besok dia tidak akan datang ke sekolah lagi. Karena dia merasa sangat malu, merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Jadi menurut kita, apakah tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jawabannya ada di sini. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, kemudian hukuman itu bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah dia sudah terencana, sudah disepakati dan diberikan berdasarkan suatu data umumnya yang dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi ini yang saya katakan di awal tadi, untuk menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas, konsekuensi inilah yang kita harapkan. Siswa yang berencana, nanti siswa pula yang melakukan jika dia melanggar konsekuensinya. Jadi di sini kita bukan menggunakan kata hukuman, tapi konsekuensi. Istilahnya bahasanya sedikit diperhalus. Ya. Kemudian ini masalah restitusi ini sangat terkenal di dunia pendidikan saat ini, karena di restitusi ini adalah ada 3 bagian. Ada 3 bagian dari dasar segitiga restitusi ini. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Dia memang betul-betul bentuk segitiga yang memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini di saat seorang siswa melakukan kesalahan, kita harus menggunakan bahasa yang membuat dia nyaman. Kalau dia nyaman, berarti dia bisa mengungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Karena sering kita jumpai ketika kita bertanya kepada siswa, maka mereka akan berbohong karena dia takut kita akan menghukum dia. Jadi posisi kita pertama di sini adalah menstabilkan identitasnya dulu. Membuatlah pertanyaan yang membuat dia nyaman.
sehingga keluarlah pernyataan-pernyataan apa sesungguhnya kesalahan yang dia lakukan tadi. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah dia mengutarakan dengan nyaman apa kesalahan yang dia lakukan, maka di sini posisi kita adalah memvalidasi. Memvalidasi dalam artian benar atau tidak yang disampaikan si anak. Dan yang ketiga barulah kita menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita yang kita buat sebelumnya. Contohnya saja, di saat upacara bendera kita melihat ada beberapa orang siswa yang berbaris di luar barisan yang seharusnya. Maka kita panggil anak tersebut, lalu kita tanya, kira-kira pertanyaan pertama di sisi pertama ini adalah kita tidak boleh langsung menanyakan kenapa tadi kamu berbaris di depan. Bukan seperti itu, tapi kita menanyakan, nah kira-kira apa penyebab kamu ibu panggil ke sini? Maka dia akan sadar, oh ya, saya tadi berbaris di belakang kamu, saya tidak memakai topi. Kemudian validasi tindakan yang salahnya bagaimana? Apakah kita lihat apakah dia benar-benar tidak memakai topi atau bagaimana? Lalu kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah dia sudah laksanakan atau belum? Lalu apa konsekuensi dari perilaku yang kamu lakukan hari ini? Maka dia tahu, saya tidak melaksanakan keyakinan kelas Bu, karena saya tidak memakai topi atau pakaian lengkap saat upacara. Lalu apa konsekuensinya? Itu tergantung dari kesepakatan yang sudah dilakukan di kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah kebutuhan untuk diterima. Begitu pula dengan siswa kita, kebutuhan untuk diterima, diakui bahwa dia butuh perhatian dari seorang gurunya. Dia butuh diterima, butuh diakui bahwa dia benar-benar ada di kelas itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan ini maksudnya ketika dia melakukan prestasi, maka kalimat yang muncul dari kita adalah kalimat-kalimat yang mampu memotivasi dia untuk ke depan jauh lebih baik. Tetapi ketika seorang siswa tidak melakukan prestasi, kita tidak boleh menghakimi mereka, oh kenapa kamu seperti ini? Memang kamu saja bisa dapat 100. Jadi hal-hal seperti itu yang berangsur-angsur kita rubah, karena siswa itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Meskipun kemampuannya di bawah rata-rata, mungkin kalimat kita bisa lebih diperhalus agar siswa tersebut tidak merasa disudutkan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan pilihan. Siswa ini dia berhak memilih, menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Seperti ini, kebutuhan untuk merasa senang ini dicontohkan oleh narasumber kami kemarin adalah di jam-jam PJOK. Karena siswa ini begitu sangat menyenangi pelajaran PJOK. Coba saja pelajaran PJOK ini kita ganti dengan matematika, maka dia siswa tersebut akan mengamuk. Ya Pak? Coba saja misalnya 1 kali saja Bapak PJOK tidak datang, pasti dia akan meminta negosiasi terhadap guru kelasnya. Bu, izinkanlah kami Bu sebentar saja main bola, atau izinkanlah kami Bu sebentar saja bermain di luar. Pasti itu pasti. Jadi kebutuhan untuk merasa senang ini adalah salah satu kebutuhan yang harus kita terapkan pada siswa. Kemudian selanjutnya, tujuan kita mempelajari 5 posisi kontrol itu adalah agar kita dapat melakukan sebuah refleksi atas disiplin yang kita jalani selama ini. Refleksi ini maksudnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau rasanya masih banyak kekurangan, tentu kita harapkan berubah untuk masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan refleksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Posisi manajer ini maksudnya jangan kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian memangkan
Tujuan yang ketiga adalah menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol tersebut. Selanjutnya, apa saja 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Ini sebenarnya posisi ini sudah sering kita lakukan. Cuma terkadang di posisi manakah kita? Yang diharapkan di sini adalah kita sebagai guru adalah di posisi manajer. Jangan kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita memposisikan diri kita di dua hal tersebut, maka siswa tersebut akan merasa dia tidak bisa lagi kembali ke kelompoknya semula. Jadi setidaknya posisi nomor 3, 4, dan 5 itu adalah posisi terbaik yang bisa kita coba terapkan pada siswa kita, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan ini adalah bentuk keyakinan puas yang sudah dicoba untuk disepakati. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Berarti apa yang ingin kita sepakati itu datang dari siswa itu sendiri, bukan dari kita. Kemudian kita catat bagaimana masukan-masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di sebuah kertas. Lalu kita susun keyakinan kelas itu sebagai sebuah prosedur yang nantinya yang akan menjadi acuan kita terhadap sikap negatif dan positif dari siswa tersebut. Kemudian prosedur berikut harus kita tinjau kembali tentang curah pendapat yang sudah dicatat. Maksudnya bisa kita tambah atau kita kurangi. Kemudian selanjutnya setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Barulah kemudian keyakinan sekolah ini kita tempelkan atau kita tempelkan di dinding kelas atau di dinding sekolah lainnya yang bisa dibaca oleh semua warga sekolah. Kemudian bagaimana kegiatan pendalaman keyakinan kelas? Ini ada kegiatan tampak dan tidak tampak. Kegiatan yang tampaknya datang tepat waktu. Mungkin yang tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau yang tidak tampaknya perilakunya acuh tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian selanjutnya mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam atas seizin yang punya. Yang tidak tampaknya apa? Tidak pernah mengembalikan barang yang sudah dipinjam, bahkan tidak minta izin dulu ketika ingin meminjam temannya. Kemudian itulah penjabaran dari budaya positif yang bisa saya sajikan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa sama-sama kita terapkan untuk kemajuan sekolah dan anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retna Yutika atas materi yang telah dipaparkan. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita membaca
Ibu kenapa? Saya terlambat pergi sekolah semalam. Saya terlambat pergi ke sekolah. Oh begitu. Ibu tahu Reza punya alasan yang tepat untuk melakukan hal itu. Nah di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, namun Ibu ingin mari sama-sama kita mencari dan memperbaiki bagaimana situasi ini ke depannya. Nah sekarang Reza paham tidak ya keyakinan dan keyakinan sekolah kita? Ya. Sekarang coba Reza katakan kepada Ibu apa keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita yang belum Reza lakukan. Saya terlambat pergi sekolah, tidak mengerjakan ujian sekolah. Nah, kemudian bagaimana menurut pendapat Reza tentang peraturan sekolah kita? Saya melanggar peraturan sekolah dan saya tidak menghargai orang lain. Saya kedepannya menghargai diri sendiri. Dan kemudian apa yang bisa Reza lakukan lagi? Mungkin Reza akan lebih cepat bangun. Ya, Bu, saya akan tidak mengulang lagi ke depannya. Bagus Reza, terima kasih Reza. Hari ini Reza sudah mengatakan kepada Ibu bahwa ke depan Reza tidak akan mengulanginya kembali. Ya, Bu. Ya, Reza berjanji. Berjanji, Bu. Ya, terima kasih Reza. Selfie, Ibu tadi melihat Selfie berbaris paling belakang sekali di lapangan pelaksanaan upacara. Ada apa Selfie? Ya, Bu, saya tidak pernah. Oh begitu, jadi Selfie tidak memakai pakaian lengkap pada saat upacara. Ya, Ibu sekarang tidak mencari siapa yang salah, namun mari kita sama-sama mencari solusi terbaik tentang permasalahan ini. Ya, Ibu yakin bahwa Selfie mempunyai tujuan atau tidak sengaja melakukan hal ini. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Menurut Selfie, apa keyakinan kelas dan sekolah yang Selfie percaya tapi belum Selfie lakukan? Kita harus menghargai orang. Bagus Selfie. Selfie begitu ingat dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita. Nah, ke depan, mari sama-sama kita jalankan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya Selfie. Terima kasih Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nurulida, siswa SDN 25 Balehat. Saya terlambat pergi ke sekolah, tidak cukup waktu mengerjakan ujian. Saya berjanji tidak akan mengulang ke depannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safilika Putri. Saya siswi kelas 6 SD 25 Balehat. Saya kemarin melakukan kesalahan, yaitu tidak memakai topi dan dasi saat upacara. Saya senang sekali karena saya tidak dihukum oleh murid. Dan kedepannya saya tidak akan mengulangi hal itu.